Virus adalah parasit yang berukuran sangat kecil. Sebuah virus terbentuk dari kapsid yang terbuat dari beberapa tipe protein. Kapsid memiliki dua fungsi. Satu, untuk melindungi materi genetik di dalamnya, dan dua, untuk melekatkan diri ke reseptor pada sel inang. Virus tidak dapat hidup secara mandiri. Mereka tidak makan, bergerak, atau aktivitas apapun. Mereka hanya dapat memperbanyak diri ketika berada di dalam suatu organisme. Virus yang berbeda menginfeksi sel-sel pada organ yang berbeda. Bagaimana virus dapat memasuki tubuh kita? Melalui droplet batuk atau bersin, mereka dapat masuk ke dalam mulut kita, misalnya pada influenza dan COVID-19. Melalui gigitan nyamuk dan caplak, mereka memasuki aliran darah kita, misalnya pada demam kuning, Zika, dan radang otak. Melalui makanan dan minuman yang terkontaminasi, mereka memasuki saluran pencernaan kita, misalnya pada diare. Dan melalui kontak langsung dengan penderita atau objek yang terkontaminasi virus, mereka dapat memasuki tubuh kita. Ketika virus bersentuhan dengan sel inang, mereka menggunakan protein spike di permukaannya untuk menempel dan membajak sel. Mereka kemudian mentransfer materi genetik mereka ke dalam sel. Setelah berada di dalam sel, materi genetik dapat melakukan tugasnya. Informasi yang dibawa pada materi genetik virus berisi instruksi untuk menghasilkan lebih banyak salinan materi genetik dan untuk membangun berbagai bagian seperti kapsul dan protein spike. Virus menggunakan energi dan mekanisme seluler inang untuk membentuk virus baru. Sel inang dibajak oleh virus dan dipaksa untuk membuat virus baru. Hanya dengan infeksi oleh satu virus, banyak virus baru yang terbentuk. Akhirnya, sel pecah dan partikel virus-virus baru tersebut akan menginfeksi banyak sel lain. Mengapa kita sakit setelah terinfeksi virus? Sel yang terinfeksi tidak dapat lagi melakukan pekerjaan normalnya, misalnya menghasilkan enzim pencernaan. Ia telah diprogram ulang untuk menghasilkan virus baru. Sel inang pecah dan melepaskan virus-virus baru lalu mati. Ketika banyak sel terinfeksi, akan ada banyak sel yang mati dan menjadi sampah di dalam tubuh. Hal ini menyebabkan reaksi lebih lanjut, misalnya demam. Virus COVID-19 merusak paru-paru karena penumpukan sel-sel mati. Akibatnya, kamu kesulitan mendapatkan oksigen yang cukup. Hal ini menyebabkan masalah pernapasan dan batuk. Rotavirus mengganggu kinerja usus kita. Karena tidak dapat lagi menyerap air, pasien diare akan mengalami dehidrasi. Di antara berbagai penyakit yang disebabkan oleh virus, masih banyak yang belum memiliki obat yang efektif. Sangat sulit untuk membunuh virus tanpa membunuh sel inang. Biasanya, obat tradisional tidak dapat mengatasi infeksi virus. Mereka dapat meredakan demam, tapi tidak menghentikan virusnya. Sementara itu, antibiotik hanya bisa mengatasi bakteri dan tidak dapat melawan penyakit virus. Obat-obatan untuk beberapa penyakit seperti COVID-19 masih dalam tahap pengembangan, sehingga sebaiknya kita tidak terkena penyakit-penyakit tersebut. Yang dapat kamu lakukan adalah melindungi dirimu dari infeksi virus, memperkuat kekebalan tubuhmu, dan mendapatkan vaksinasi apabila vaksin tersebut telah tersedia.